Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Halo semuanya. Jadi di sini saya mau ngejelasin atau membahas tentang salah satu algoritma sorting yang sangat populer, yaitu Quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide and conquer. Artinya, kita membagi masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang lebih sederhana. Cara kerja Quicksort secara umum. Pilih satu elemen sebagai pivot, biasanya bisa elemen pertama terakhir atau yang tengah. Yang keduanya, partisi array. Semua elemen yang lebih kecil dari pivot diletakkan di sebelah kiri pivot dan yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Lalu selanjutnya yaitu rekursif. Apa itu rekursif? Rekursif yaitu melakukan langkah yang sama untuk bagian kiri dan bagian kanan secara terpisah. Dan yang terakhir, sudah beres. Seperti itu. Yang terakhir itu selesai, yaitu ketika sub array sudah tinggal satu elemen dan maka proses akan berhenti. Karena itu, Quicksort sangat cepat di banyak kasus dengan rata-rata waktu eksekusi ON log N. Tapi dalam kasus terburuk waktunya bisa menjadi ON kuadrat. Misalnya kalau pemilihan pivot tidak bagus. Nah, sekarang kita langsung aja lihat contoh program Quicksort. Oke, di sini sudah ada kode-kodenya ya. Sudah ada fungsi, void, dan juga kita deklarasi terlebih dahulu. Di sini ada for looping, yang mana di sini untuk pivotnya. Lalu di sini ada fungsi dari si quickshortnya tersebut. Dan ini fungsi untuk print array-nya. Dan di sini kita memakai array-nya. Dan sini kita masukin angka di dalam array-nya agar nanti kita bisa mengurutkan atau kita bisa memakai quickshort tersebut. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan mungkin satu persatu dari codingan quickshort ini. Yang pertama, fungsi swap. Di sini fungsi swap digunakan untuk menukar nilai dua buah variabel. Kita menggunakan reference, yaitu dan, yang bentuknya dan, supaya perubahan langsung terjadi di variabel aslinya, bukan hanya salinan. Lalu, di sini ada kata temp. Temp itu apa? Itu sebagai tempat sementara untuk menyimpan nilai sebelum ditukar. Mungkin contohnya misalnya kita mau tukar 7 dan 3. Kita simpan dulu 7 ke temp, lalu 3 masuk ke posisi 7 dan 7 masuk ke posisi 3. Seperti itu. Lalu di sini ada function partition. Di sini apa namanya? Di sini ada pivot. Pivot ini dipilih dari elemen yang paling kanan atau array height. Array yang paling kanannya yang paling tinggi. Jadi kalau array kan biasanya di dalamnya ada ya bisa masukin berapa aja, bisa masukin 7 atau 6, berarti pivot ini bakal ditaruh di paling kanan atau ceritanya masukin 6 array. Jadi pivot ini bakal ada nih array ke-6 seperti itu. Lalu di sini ada INTI. INTI itu adalah indeks elemen kecil terakhir. Awalnya kita set, contohnya gini, kita set low min 1. Lalu di sini kita masukin apa namanya? Codingan untuk looping. Lalu kita loop dari low sampai high, yaitu high min 1. Jadi sebelum si pivotnya. Kalau elemen RJ-nya itu lebih kecil dari pivot, maka apa namanya? Elemen I bakal kita naikkan. Artinya kita tambah satu slot untuk elemen kecil. Lalu kita tukar array I dengan array J. Setelah semua elemen lebih kecil dipindahkan ke kiri, kita tukar pivot ke posisi I plus 1. Lalu terakhir kita kembalikan indeks pivot baru
I+1 untuk dipakai memisahkan rekursif selanjutnya. Mungkin bisa dibilang pivot itu kayak penjaga. Semua angka kecil harus di kiri dia, semua angka besar di kanannya. Dan di akhir pivot pindah ke tempat yang tepat. Selanjutnya, ada fungsi Queer-short. Di sini nih, tertulis fungsi utama Queer-short atau rekursif. Penjelasannya, fungsi rekursif itu buat apa sih? Untuk mengurutkan arraynya. Lalu di sini ada nih, kita tulis int low. Low adalah indeks pertama. Lalu int high. High itu untuk indeks terakhir dari bagian array yang mau kita urutkan. Kalau low masih lebih kecil dari high, artinya masih ada elemen yang harus diurutkan. Kita partisi array dapat posisi pivot P. Lalu kita panggil Queershort untuk bagian kiri low sampai P-1 dan bagian kanan P+1 sampai high. Jadi bisa kita bayangin kayak kita motong kue. Kita potong di tengah. Jadi kita bayangin kalau kita potong tengah itu pivot, terus potongan kiri dan kanan itu kita urus masing-masing secara rekursif. Lalu di sini ada fungsi print array. Fungsi ini cuma buat menampilkan semua elemen array yang ke layar. Kita pakai for loop biasa untuk mencetak satu persatu elemen array, seperti itu. Jadi kalau setelah semua proses sorting, kita tinggal tampilkan hasilnya ke layar dengan fungsi ini, print array. Lalu, yang terakhir, yaitu program utamanya, int main, integer main. Ini adalah program utamanya. Jadi yang pertama-tama yang perlu kita lakukan itu kita deklarasi arraynya dulu. Kita deklarasi arraynya dulu. Kita panggil arraynya dulu. Arraynya mau ada berapa nih? Ceritanya saya masukin 6 angka. Kita jangan diurutin dari 1 sampai 10, tapi kita acak karena kita mau mencoba quersort ini agar dapat disorting dengan tepat. Kita masukin 10, 7, 8, 9, 1, dan juga 5. Lalu kita deklarasi juga N. N itu buat apa? N adalah jumlah elemen di array. Seperti itu. Size of array atau size of array 0. Lalu kita panggil code array sebelum diurutkan. Print array N. Jadi ini bakal dikeluarin itu array yang memang belum disorting. Lalu queershort array 0 n min 1. Ini agar disorting menjadi si angkanya itu tepat atau berurutan. Lalu kita cetak lagi arraynya, array yang telah diurutkan dengan code array setelah diurutkan dengan queershort. Memakai print array n karena ini si arraynya sudah diurutkan oleh queershort tadi. Awalnya kan kita lihat data mentahnya nih. Lalu setelah diproses dengan queershort, datanya sudah rapi dari kecil ke besar. Coba kita run ya. Nah, seperti ini. Jadi, di outputnya ini array sebelum diurutkan. Karena kita tulis di program utamanya itu cout, array sebelum diurutkan, print array. Ini agar kita manggil array-array yang memang belum sebelum diurutkan. Lalu, kita pakai fungsi queershort untuk mengurutkan si arraynya tersebut. Lalu kita cout lagi, array setelah diurutkan dan queershort. Lalu kita print array lagi. Hasilnya keluar array yang telah diurutkan. Mungkin seperti itu dari saya. Apabila ada kesalahan atau ada yang kurang, bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe karena bisa membantu saya walaupun tidak banyak. Like, komen. Oh iya, jangan lupa like dan komen kalau memang ada sesuatu yang menurut kalian Share juga. janggal. Dan juga jangan lupa share. Ini agar membantu orang-orang yang lain. Mungkin siapa tahu yang butuh memakai shorting ini. Karena shorting ini, wah mantap. Mungkin sekian dari saya.
di Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh.